beribadah nih teman-teman, walaupun secara online, tapi kita tetap harus mengucap syukur ya teman-teman. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh satukan hati kita, kita lipat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Bapa. Kami ingin menyembah-Mu Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami bisa ibadah walaupun secara online Bapa, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kau jauh
Bapak yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih buat siang hari Bapak, kalau sudah Tuhan kami akan bersuka cita melakukan tiga anak-anak Bapak, kiranya Bapak kalau memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa kasih yang terbaik buat Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah aja Tuhan, tapi kami yang tidak percaya Roh tidak akan tinggal di itu saja Tuhan. Roh terus memberkati menyerapi kami di dalam Bapak. Terpuji nama Bapak, atas nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Gimana nih kabarnya teman-teman? Luar biasa. Tadi habis penyembahan gitu, sekarang saatnya bersuka cita hanya ya kayak. Kalau bersuka cita tuh biasanya bangkit berdiri, mau di gereja biasanya bangkit berdiri. Ayo sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Udah. Yo. Sama-sama. Mari mari.
Shalom. Salam kakak Disi dimanapun berada. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa kakak semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan penuh dengan sukacita. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kakak kenalkan, nama saya Yoke Baktiono, terus dari GPI Geraha Harapan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Kak Anes atas kesempatan yang diberikan untuk kakak boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa supaya Tuhan pimpin dalam penyampaian sharing kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh menerima apa yang menjadi rencana kehendak isi hati-Mu. Biarlah Kau singkapkan, Kau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam dalam setiap hati kami, dalam pikiran kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, langsung saja. Pada hari ini kita akan sharing terkait mengenai firman Tuhan dengan tema menari di tengah badai. Menjadi suatu tema yang saat ini sangat populer karena saat-saat ini kita bersama-sama sedang menghadapi badai yang namanya pandemi COVID-19. Jadi ya boleh dikatakan kakak mau berbagi sedikit bagaimana kita boleh sebagai anak-anak GC, anak-anak Tuhan boleh menari di atas badai. Kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya menunggu sampai badai ini berlalu, karena kita sama-sama nggak pernah tahu kapan badai ini berlalu. Apalagi kita menjadi orang-orang yang tersiksa, atau menjadi orang yang menjadi menderita karena adanya badai ini. Tapi marilah kita sebagai anak-anak GC, kita menjadi anak-anak yang boleh menari di atas badai, boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini, saat bangsa kita menghadapi pandemi ini. Kita boleh menjadi jawaban bagi teman-teman kita, bagi semua orang di sekeliling kita. Ya, kalau kita ngomong masalah pandemi COVID-19 ini terjadi bukan hanya di bangsa kita, tapi di seluruh dunia sedang mengalami hal ini. Dan saat ini mengubah semua tatanan yang terjadi, yang dulunya mungkin kita bisa bersekolah di sekolah, kita boleh beribadah bersama, tapi semuanya menjadi berubah dengan adanya pandemi ini. Dan mungkin kita sekarang sudah berjalan sampai dengan 9 bulanan ya. Tanpa terasa kita 9 bulan tidak bisa bertemu, kita 9 bulan sudah mulai melakukan yang namanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan semuanya kita lakukan. Dan itu tentunya mari kita tetap kerjakan sebagai salah satu cara untuk kita boleh memutus mata rantai pandemi ini. Mari kita akan mulai kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan ada 2 tema yang akan kita coba pelajari, yaitu di Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ke-41, dan yang kedua di Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Jadi untuk yang pertama itu dengan perikop angin ribut diredakan. Nanti kakak-kakak semuanya boleh baca sendiri di rumah supaya lebih tahu ceritanya. Jadi ceritanya ini berurutan. Pada waktu Yesus dengan murid-muridnya akan menyeberang ke seberang, dan dilanjutkan saat Tuhan Yesus juga sama menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang, dan Tuhan Yesus masih berdoa pada waktu itu. Oke, yang pertama bagaimana angin ribut diredakan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan mengatakan di ayat yang ke-39, dan ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selanjutnya ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itu yang dikatakan Tuhan di ayat yang ke-40. Di sini kita mari sama-sama mau mempelajari apa yang sudah Tuhan kerjakan
saat murid-murid mengalami badai. Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan menghendaki kita supaya kita jangan takut, supaya kita jangan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa Tuhan itu menghardik, Yesus menghardik danau, angin untuk reda, dan angin dan danau pun itu reda, itu menjadi suatu bahwa Tuhan kita itu berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi marilah kita sebagai anak-anak GC, mari kita tetap memiliki iman yang teguh pada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan saat kita mengalami badai, karena ada waktunya Tuhan nanti akan menghardik badai tersebut untuk pergi, untuk reda, untuk tenang, untuk diam dalam kehidupan kita. Tapi di poin yang kedua, yaitu mari kita sama-sama buka di Matius 14 ayat yang ke-22, dikatakan di perikop tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Itu ada hal yang sama juga, bagaimana Tuhan itu meredakan danau, tapi tidak menghardik danaunya, tapi Tuhan memberikan ketenangan kepada murid-muridnya. Dikatakan kepada di ayat yang ke-28, ketika murid-murid melihatnya dia berjalan di atas air, maka terkejutlah ia berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Dan ayat yang ke-29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, selalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Tidak ada yang dikatakan Tuhan untuk menghardik, untuk meredakan badai yang saat itu terjadi. Tetapi Tuhan berkata kepada Petrus pada saat itu, "Jangan takut, jangan bimbang." Dan badai itu reda, angin sakal itu reda. Jadi ada hal yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan gak langsung menghardik, Tuhan tidak langsung meredakan badai yang terjadi saat ini. Tapi ada yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, untuk kita pahami bahwa jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang berkuasa atas setiap apa yang terjadi. Baik itu badai, baik itu permasalahan, baik itu pandemi, virus, apapun yang terjadi, itu semua di dalam kendali Tuhan. Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk membuat kita boleh bersama-sama dengan Tuhan mengalami sesuatu yang dahsyat, untuk boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Kakak percaya bahwa kita sebagai anak-anak GC, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, untuk kita boleh mau tetap setia kepada Tuhan, untuk boleh kita tetap percaya kepada Tuhan, untuk boleh kita menjadi jawaban kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kakak-kakak harus tetap percaya, kakak-kakak harus tetap tidak boleh bimbang, kakak-kakak tidak boleh takut. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap laku kita. Kakak percaya bahwa Tuhan akan memakai kita lebih dahsyat dan luar biasa lagi, dan ada rencana Tuhan yang mau Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami kembali untuk kami boleh mengerti bahwa Tuhan senantiasa beracara dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami semuanya Tuhan. Mari Tuhan, Kau kuatkan hati kami supaya kami tidak takut, supaya kami tidak bimbang, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan atas setiap apapun yang Tuhan kerjakan. Itu semuanya membawa kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai setiap kami anak-anak GC Tuhan, untuk boleh menjadi jawaban atas setiap apa yang terjadi saat-saat ini. Dimanapun anak-anak GC Kau tempatkan dalam setiap
sekolah mereka, dalam setiap pertemanan mereka Tuhan, dalam setiap keluarga mereka, dimanapun Kau tempatkan, biarlah anak-anak JC-Mu boleh menjadi jawaban, boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi setiap orang, menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menjadi saluran berkat-berkat-Mu ya Bapak, supaya melalui kehidupan mereka banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami dan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kalau Kau masih mau mempertemukan kami, Tuhan, walaupun lewat Zoom, Tuhan, lewat streaming Bapak. Terima kasih Bapak, walaupun lewat streaming Bapak kami tidak bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapak, berkati bangsa kami Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, bantu kami Tuhan supaya kami bisa melewati semua masalah yang telah terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapak dan Tuhan Yesus, berkati juga pemerintahan kami Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau berikan berkat visi-misi yang berasal daripada-Mu Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mau memberkati ibadah kami Tuhan, dan biarlah pelayanan-pelayanan yang telah melayani-Mu bisa lebih lagi Tuhan untuk bisa melayani-Mu di suatu hari nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, yuk teman-teman kita semua menerima berkat yang disampaikan oleh Allah. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.